Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad William Hidayat Putra dengan NBI 1482/3079. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas saya, di mana tugasnya yaitu buat dua VM1 dan VM2 dengan menggunakan OS Ubuntu desktop atau server. VM1 berperan sebagai master dan VM2 berperan sebagai slave. Setelah itu mengimplementasikan distribusi database pada VM1 dan VM2. Setelah itu tambahkan masing-masing write dengan ukuran masing-masing 2 GB. Rekam layar ini seperti saya yang contohkan. Setelah itu yang ada di isinya adalah implementasi dan pengujiannya. Tugas pertamanya pengujiannya di distribusi database, yaitu buat database baru dengan nama mahasiswa. Setelah itu tabel dengan nama biodata dengan kolom nama dan NPI. Setelah itu isi tabel tersebut dengan nama dan NPI sendiri. Setelah itu cek apakah database dapat diotomasi pada VM2. Setelah itu pengujian pada write. Pengujian pada write sendiri yaitu simulasikan kegagalan disk dengan memutuskan salah satu disk. Buka salah satu file yang disimpan pada stroke write, misalnya coba txt. Setelah itu tambahkan satu file baru, misalnya coba new txt. Setelah itu jika tidak ada error, tambahkan kembali disk ke array. Setelah itu cek log system write. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat implementasi ini. Oke. Saya membuat dua, yaitu user 1 dan user 2 ini. Sebentar saya play dulu user 2-nya. Saya membuat dua user, di mana user satunya dan ini user 2. Di user 1 sendiri, di user 1 sendiri, saya menggunakan dua network. Kenapa saya menggunakan dua network? Karena network pertama saya gunakan untuk internet, dan network kedua saya gunakan untuk penyambungan ke database VM2-nya. Oke. Oke. Tadi kan menggunakan di user 1. Nah, sekarang di user 2 saya menggunakan sama seperti di user 1, di mana saya menggunakan dari sini saja. Saya menggunakan dua adaptor. Adaptor pertama yaitu menggunakan NAT, dan adaptor kedua yang menggunakan bridge untuk penyambungan ke VM1-nya. Setelah itu saya clear dulu. Oke. Di sini saya mengatur IP-nya secara manual, di mana saya membuat IP-nya karena belum ada IP di IP-nya di setiap VM-nya. Saya menyeting IP-nya secara manual seperti ini. Sini kan sudah muncul IP-nya kan. Ini IP-nya 12 itu 24. Nah, itu saya secara manual. Itu pula di sini. Oke. Oh, ini belum saya keluarkan.
di situ kan IP-nya sudah muncul. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat IP tadi. Ini saya menggunakan CD. Oke, itu CD etc. Setelah itu ls. Nah, di sini kita cari di mana posisi ini apa namanya netplan. Nah, bentar, netplan. Oh, di sini sudah kelihatan ya netplan di sebelah sini. Masih nggak kelihatan. Kita tinggal netplan kan. Untuk memunculkan apa namanya? Untuk apa namanya? Kan apabila tidak ada IP-nya ataupun belum muncul IP-nya, kita bisa menambahkan secara mandiri, yaitu di dalam file etc tadi, etc netplan ini kita masukkan netplan dulu. Salah. Salah, kurang CD-nya. Netplan. Oke, ini sudah masuk kan ya ke dalamnya. Dimana saya sudah masuk ke dalam etc, folder etc netplan. Setelah itu saya klik ls, terus setelah itu kita masukkan sudo nano, masukkan itu 00/installer config.yml. Oke, masukkan passwordnya. Oke, di sini tadi kan apa namanya IP saya namanya NPS 08, dimana alamat IP-nya saya pakai 192.168.1.12.4/24. Nah, begitu pula saya gunakan di VM2. VM2 kita masuk ke dalam CD etc, yaitu CD ls netplan kan, CD netplan. CD netplan. Setelah itu setelah CD netplan kita langsung masuk ke ls lagi. Setelah itu kita masukkan sudo nano 00/installer/config.yml. Oke, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, itu masuk sama kan. Di sini saya menggunakan alamat IP-nya yang di VM1 yaitu 192.168.12.4/24. Begitu pula di alamat IP di FM2 yaitu 192.168.12.5/24. Nah, itu kita simpan. Nah, kita menyimpan, kita exit saja. Kita exit. Setelah itu kita IPA untuk melihatnya. Oh, belum tersimpan. Exit. Oke, kita sudah keluar dari file tadi. Lalu kita keluar dulu dari file ini. Oke, sekarang kita keluar dulu di sini. Itu pula saya lakukan di sama.
di pasang juga. Jadi oke, klik. Oke, saya akan menggunakan F2 dulu. Oh, kita ping dulu ya tadi, kita belum ping. IP A, terus kita IP A. Oke. Di sini saya akan mengeping VM2 dan ke VM1, begitu pula sebaliknya. Ping 192.168.12.4. Kita enter di sini. Ping sudah jalan di sini, ya kan ya. Kita berhentikan dulu, yaitu kita ping juga ke sebaliknya. Ping 192.168.12.5. Betul kan? 1.2.5. Oke, kita ping. Ini kita jalan pingnya antara satu sama lain. Itu kita berhentikan dulu. Kita klik di sini. Kita tutup dulu yang VM2 nya. Karena saya tadi udah mencoba sampai sampai ke edit konfigurasi di dalam SQL nya sendiri, tapi tadi sudah kerekam, tapinya tidak, suaranya tidak muncul begitu. Setelah itu kita akan saya cobakan lagi di sini ya kan ya. Sudo apt /get update. Oke, di situ sudah done. Sekarang kita masuk ke dalam field folder mysqld.cnf. Nah, sekarang kita masukkan yang sudah ada. Nah, di sini ini kan enter. Nah, kita masuk di sini. Saya sudah ubah pin address-nya menjadi 0.0.0.0. Setelah itu saya akan keluar dari sini. Itu saya akan meng-restart dengan sudo systemctl. Nah, systemctl restart MySQL sudah. Begitu pula saya sudah melakukan inisialisasi tadi, sudo MySQL installation. Saya coba lagi sudo MySQL installation karena baru di restart ya. Oke, di sini kita pilih low. Pilih low, lalu kita pilih no. Lagi. Nah, itu kita pilih Y. Oke, selesai. Itu kita masuk ke dalam sudo MySQL. Kita masuk ke dalamnya. Kita masukkan create user ini tadi. Saya sudah melakukannya, di mana create user tadi sudah saya masukkan, yaitu current application. Lalu saya coba ulang. Di sini saya coba ulang. Bentar. Oke, saya coba masukkan lagi. Saya coba ulang lagi command prompt-nya tadi. Mana tadi? Bentar. Oke. Create user rpl /a
percent that identified by password RPL. Oke. Di sini version error karena saya sudah masukkan tadi. Saya skip aja bagian yang ini. Bagian yang ini saya skip saja karena saya sudah masukkan tadi. Itu saya akan masuk ke dalam sudo nano MySQL untuk mengeditnya. Namakan server ID. Oke, di sini perintahnya tambahkan user ID di MySQL D. Sebenarnya di bawah udah ada apa namanya server ID-nya. Nah, itu kita tambahkan server /id sama dengan 1, enter, login sama dengan spasi var log MySQL /in .log. Nah, kita cross check dulu di sini var log MySQL/bin.log. Oke. Sekarang kita save. Oke, sekarang kita sudo systemctl restart MySQL. Oke. Untuk menyimpan komen prompt yang sudah saya masukkan tadi itu melalui sudo system restart MySQL. Setelah itu kita mengimplementasikan atau masukkan komen berikut untuk mengetahui binary log atau master statusnya untuk dimasukkan ke dalam VM2-nya atau select-nya. Kita masukkan ke dalam sudo MySQL dulu. Setelah itu kita show binary, kita coba di comment prompt show binary-nya dulu. Show binary log status. Oke, di sini error terjadi. Kita coba menggunakan kode yang kedua. Show master status. Oke, di sini muncul di mana MySQL file saya adalah 001 dengan posisinya 157. Hal ini sebaiknya dicatat karena ini untuk dimasukkan ke dalam VM2-nya. Oke, sebentar saya pause dulu. Oke, setelah melakukan di VM1 tadi, kita kan sudah melakukan perintahnya dan muncullah show master status, di mana muncul binlog kita dan posisi database kita. Nah, setelah itu kita masukkan di VM2, masukkan beberapa komen untuk menyambungkan dari VM1 ke VM2. Pertama-tama kita melakukan sudo apt get update. Nah, oke, di sini kita tunggu dulu, kita melakukan sudo apt update dulu, karena nanti akan selesai. Oke, setelah melakukan sudo apt update tadi, kita selesai. Oke, setelah itu kita masuk ke dalamnya folder mysqld.cnv. Oke, mari kita komen ini sudo nano etc/mysql/mysql
conv.d, setelah itu slash mysqld.gnv. Nah, itu kita enter di sini dan passwordnya. Nah, kita masuk ke dalam foldernya dan kita tambahkan di bawah MySQLD. Sebenarnya di bawah sendiri udah ada ID-nya, tapi kita masukin aja. Ini kan ID. Nah, ini server ID udah ada kan sebenarnya. Tapi perintahnya masukin, maka kita masukin aja. Oke, lalu kita masukin server hubung ID 2, di bawahnya kita tambahin relay relay minlog sama dengan var /log/mysql relay bin.log. Oke, kita cross check dulu sebelum kita simpan. Server ID 2 relay log var log bin.log. Oke, lalu kita kontrol untuk save, enter, kita exit. Nah, setelah itu kita keluar dari ini dulu. Setelah itu kita sudo systemctl restart MySQL untuk merestart MySQL karena kita ditambahkan tadi. Kita reset dulu di sini, sudo systemctl restart MySQL. Nah, setelah itu kita enter di sini untuk restartnya. Oh, maaf, saya ada typo di sini. Restart. Nah, sini udah. Oke, bentar kita tunggu dulu. Tunggu sambil berjalan. Oke. Setelah itu kita implementasikan, masukkan ke MySQL dan masukkan query berikut. Berarti kita masuk dulu ke MySQL, sudo MySQL. Right. Setelah itu kita masukkan query-nya, yaitu change underscore host change underscore kita masukkan change master dulu sih, change master 2. Setelah itu kita enter master host sama dengan IP. Oke, kita lanjutkan host IP-nya. Nah, IP ini nama di VM2-nya ya, di VM1-nya. Namanya itu kecil VM1. Oh, kecil ya. VM1 master. Nah, setelah itu kita kasih di sini koma bawah enter master underscore user sama dengan trpl koma master password underscore trpl. Lalu kita koma, lalu kita enter dan terus lagi master log file. Nah, di sini kita akan membutuhkan lokasi dan
posisinya tadi di mana dari VM1. Kita tulis dulu MySQL bin dot 000012345. Ntar saya lihat dulu ya, saya foto di HP tadi. Posisinya di bin 002. Kosongnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 2, kita kasih petik di sini. Setelah itu koma MySQL slice bin dot. Oke. Itu benar sini. Nah, itu kita masukkan master log postnya. Master log post. Nah, sama dengan 120. Oh, maaf lupa. Saya lihat lagi posisinya di 157. 157, oke. 157. Setelah itu kita dulu. Lalu kita catch. Kita get source public key sama dengan 1. Kita cross check dulu ya, dari atas check master 2, master host IP underscore nama VM master satunya tadi apa, master underscore user, terus sama dengan ERPL, master password ERPL, master log file sama dengan MySQL bin titik 00002, terus master log postnya 157 sesuai yang ada di VM1 tadi, guest source public key 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita enter di sini. Oke, query berjalan, query oke. Selanjutnya kita melakukan get source. Get source sendiri itu digunakan benar. Nah, nanti kita masukkan lagi get source-nya di sini. Bukan get source, kita langsung start slave untuk memulai proses. Kan get source-nya sudah dimasukkan tadi ya. Start slave di sini untuk melalui proses replika di slave. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke, query berjalan. Setelah itu kita cek statusnya. Kita cek statusnya menggunakan show slave status slash samping kanan G2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah melakukan show tadi, setelah melakukan show ini ya, status slave, kita tidak ada muncul error di sini, udah 0 kan, berhasil. Nah, itu kita lanjut ke VM2-nya. Nah, itu kita lanjut ke VM2. Bentar, kita VM2. Nah, ke VM1, maaf. Nah, ke VM1 kita clear dulu di sini. Nah, itu kita coba masuk ke MySQL dulu, sudo MySQL, passwordnya, salah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah masuk. Setelah itu kita masuk ke maaf, saya kebaca deh. Masukkan ke database-nya, create database mahasiswa. Setelah itu kita enter. Oke, queries berjalan. Setelah itu kita use dulu
mahasiswanya. Database di mahasiswa. Oke, database sudah change di sini. Yaitu kita masukkan tabelnya. Create apa namanya tabel? Biodata. Create tabel biodata. Create tabel biodata. Buka kurung. Nama, terus jenis tipe datanya varchar 100 saja. Oke. Setelah itu koma, enter, kita masukkan NBI. Nah, itu kita jenis tipe datanya INT. Kita buat NBI-nya siapa tahu ada yang tipe 15. Oke. Setelah itu kita enter untuk mengaplikasikan. Oke, maaf. Ada salah, maaf, saya ada salah di sini. Create table. Table. Oke. Sorry, saya beli bahasa Indonesia, Pak. Kita masukkan nama varchar. Oke. Setelah itu INT tadi kita masukkan. Masih terdapat error di line 3. Kita lupa menutup kolomnya. Maaf. Saya kurang teliti di sini. Setelah itu nama. Setelah itu ini. Nah, kita kurung dulu, tambah satu lagi kurung di sini. Kita enter. Oke, query berjalan di sini. Oke. Setelah itu kita melakukan penambahannya. Nah, penambahannya di sini kita masukkan seperti tadi. Mengisi tabel kolom itu kan ya. Setelah itu bentar. Insert into biodata. Insert into biodata values Muhammad Wildan. Muhammad Hidayat Putra. Oke, kita petik lagi, kita kurung di sini. Ini kita ketik koma, NBI-nya 14823.079. Kita tutup. Setelah itu kita kasih titik petik. Setelah itu kita enter. Oke, query berhasil. Setelah itu saya ingin melihat datanya tampil enggak. Select titik from view data. Oke, di sini sudah tampil di sini Muhammad dan Putra dengan NBI 152.3009. Oke, setelah itu uji cobanya udah berhasil. Nah, di menu pertama, saya sudah input di VM1. Nah, itu apakah di VM2 terhubung atau tidak? Saya akan lihat di sini. Saya akan melakukan pemanggilan. Kita coba dulu lihat database-nya. So, data
bases. Show data bases. Oke. Di sini ada kan tabel mahasiswanya, database mahasiswa. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tabel mahasiswa dulu untuk melihat ke database mahasiswa dulu untuk melihat sebuah database-nya untuk melihat tabelnya. Intinya masuk enggak ke VM2 ya, ke slide-nya terhubung enggak gitu. Di sini kita enter database change, di sini udah. Nah, itu kita select bintang bintang from biodata. Biodata. Kita lihat di sini. Maaf, salah, kurang ketik. Saya sudah di VM2 ya, di sini user 2 kita running. Nah, setelah saya melakukan show database yang saya input di VM pertama atau VM master sudah terhubung, di mana di sini terlihat ada database mahasiswa. Setelah itu saya tadi kan sudah menambahkan tabel dan juga isinya. Nah, saya lihat lagi di user 2 yaitu atau VM2 atau Slave. Setelah saya menambahkan di master tadi VM1. Nah, kita use dulu nama database-nya untuk masuk ke dalamnya. Udah masuk. Setelah itu kita lihat isinya apa benar-benar terhubung nggak isinya. Nah, setelah itu terlihatlah di sini nama dan info saya keluar. Berarti database di bagian VM master yang saya masukkan untuk uji coba sudah tampil di VM2 atau Slave. Berarti kesimpulannya kedua VM antara VM master dan VM1 master dan VM2 Slave sudah terhubung. Oke, selanjutnya saya pause dulu, saya akan mencoba di write. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada penugasan yang kedua, di mana penugasan yang kedua adalah menambahkan sebuah write ke dalam VM2 dengan kapasitas masing-masing 2 GB. RAID sendiri adalah manajemen data atau keamanan siber. RAID yaitu adalah Redundant Array of Independent Disks, adalah sebuah teknologi penyimpanan data yang menggunakan kombinasi beberapa hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD untuk meningkatkan performa, keandalan atau keduanya. RAID ini juga sering digunakan untuk sistem server, workstation, atau lingkungan dengan kebutuhan penyimpanan data yang tinggi untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kegagalan pada satu drive. Nah, tipe RAID ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, ada 6 kalau nggak salah. Enggak sih, ada 5 ini. Nah, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan RAID 10. Nah, itu ada tipe-tipenya masing-masing, di mana RAID 6 itu adalah Independent Disk level 6. Nah, RAID ini adalah Independent Disk level 10. High low-nya sendiri, dan juga maksimum of number disk-nya. Nah itu tadi kan tambahkan 2 virtual hard disk di KVM untuk write. Di sini saya akan menambahkan di user 2. Oke, di sini saya akan matikan dulu VM 2-nya. Bentar. Ini VM 2-nya. Saya akan matikan dulu di sini. Power off. Bentar. Oke. Setelah itu saya masuk ke setting. Nah, dalam setting ini di user 2 saya masuk ke strokes. Nah, di stroke ini saya akan menambahkan
dua disk yang dimaksud di soal, di mana di file 2 disuruh menambahkan 2 disk dengan ukuran masing-masing 2 GB. Nah, saya akan membuat create 2 GB di sini. 2 GB namanya user underscore 1, user 2 underscore 1. Nah, kita create lagi dengan hal yang sama, kita lakukan seperti hal yang sama, finish. Nah, setelah itu kita choose, kita masukkan. Nah, kita masuk. Selanjutnya begitu pula ke user 2 yang underscore 2. Kita choose. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan 2 disk, di mana user 2 underscore 1 namanya dan user 2 underscore 2 namanya. Nah, itu saya akan oke di sini. Tunggu. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk set dari sini sudah kelihatan dengan port 1, port 2, dan ini 2 GB, 2 GB. Oke. Yuk kita start. Oke, di sini sudah ke play user 2-nya. Selanjutnya kita melakukan penginstalan yang namanya paket RAID. Nah, kita sudo apt get install bentar, mdadm sudo apt /get mdadm. Kita melakukan install di sini, kita masukkan password. Oke, cek dulu, periksa disknya. Kita masukkan sudo fdisk. Lalu kita lihat di sini kita akan menggunakan SDB dan SDC. Nah, di sini saya mau foto dulu biar nggak lupa namanya untuk masuk tadi. Nah, itu kita jalankan sudo fdisk /dev /nvme2. Ini berarti nama disknya. SDC. Lalu kita pilih yang SDB dulu. SDB. Nah itu enggak, FM2-nya kan menyesuaikan FM2 dengan nama disk yang pada kalian. Nah, saya sudah coba tadi, memang itu namanya. Kita pilih, oke. Nah, itu ini kan sudah welcome to disk fdisk. Nah, ini berarti sudah terpilih. Nah, setelah itu kita tekan D untuk menghapus partisi jika ada. Berarti nggak usah, kan nggak ada partisi yang ada, kan masih baru kan. Berarti partisinya yaitu masih baru. Kita tekan N. Kita tekan N, tekan Enter. Setelah itu kita Enter lagi, Enter. Setelah itu kita Enter lagi. Setelah itu Enter lagi. Lalu tekan T. Lalu tekan T. Enter. Nah, setelah itu kita tekan T. Kita tekan T. Setelah itu kita apa namanya ini? FD. Setelah FD kita enter. Setelah itu tekan W untuk menyimpan perubahan. Nah, oke. Di sini sudah tertulis bahwasanya calling existing disk, di mana sudah tersimpan. Berarti melakukan hal yang sama. Kan sudah terdetek di sini. Berarti kita lakukan hal yang sama di atas. Kita ulang lagi sudo SDC. Setelah itu kita klik SDC, kita partisi baru, tekan N, Enter, terus Enter lagi, terus Enter lagi saja. Oke. Setelah itu kita masukkan hal yang sama, tekan T, FD untuk write, terus kita W untuk menyimpan perubahan, dan selesai untuk informasi sendiri. Kita lanjutnya ke di bawah ini ya.
buat array read 1 untuk menggunakan quadratis. Sudo mdadm benar. mdadm create, nah itu var pose di def, setelah itu create var pose def md0 ya ini, benar, md0 kira md0, ternyata md0 terus level sama dengan 1, nah itu slash right slash lagi tanda hubung devices sama dengan 2, terus spasi slash def slash dan nvm2 ini berarti nama disknya akan kita gunakan dulu ya. Nanti sdp dulu, sdp nah itu slash def terus sdc. Nah setelah itu kita proses dulu. Oh ini salah, harusnya devices. Nah devices 2 right level 1 md0 def verbose. Sekarang kita enter di sini, kita klik yes. Nah setelah itu kita saat ditanya untuk mengonfirmasi ketik yes, terus penjelasannya create membuat error baru def level 1 level, oh ya level range tadi kan ada 1 2 3 4 5, kita menggunakan red 1 kan, def md ini nama array right, terus pada devis 2 ini jumlah disk right, terus def nama ini dan disk yang digunakan untuk read. Oke. Setelah itu kita implementasi cek status chat slash prox md stat. Nah ini digunakan untuk mengecek status write. Chat prox md stat, oh salah, md stat keliru, salah, md stat. Nah oke, di sini aktif SDC1 dan SDB0. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke membuat sistem file. Di sini membuat sistem filenya sendiri, caranya sudo mkfs.ext4 spasis def terus md0. Nah setelah itu kita sudo mkfs.ext4 def md0. Oke, sudah. Sekarang kita buat directory mount point, yaitu sudo mkdir mnt slash write d1. Nah itu kita proses dulu benar apa enggak, kita enter di sini. Oke, kita berhasil. Terus kita lanjutkan lagi sudo mount def slash md0 kasih slash md write 1. Nah, 1 md write 1 md. Oke, berhasil. Setelah itu kita lanjutkan ke bawah untuk otomatis mount write. Buka file etc fstab. Berarti kita sudo nano slash etc slash fs tab, enter. Oke, muncul seperti ini, tambahkan baris. Nah def md0 sampai md0 spasi emt right, setelah itu 1 ext4 spasi def faul slash def md0 slash md slash write 1 spasi ext4 terus d faul spasi kosong. Kita save di sini, kita exit di sini. Setelah itu kita simpan konfigurasi mdam. Sudo md dadm detail
scan masih tombol penghubung sudo t a masih etc masih mdatm mas mdatm .conv sudo mdatm masih. Nah, oke, kita muncul di sini UID-nya. Oke, udah muncul. Kita perbarui init frame PS-nya. Kita melakukan sudo update. Update masih init ram PS ya, ram PS. Oh, nggak pakai S ini. Ram PS sudo update penghubung init ram PS masih min u. Nah, itu kita enter di sini. Oke, kita tunggu saja di sini selama melakukan updating. Oke, selanjutnya setelah melakukan sudo update init frames u tadi udah berhasil. Selanjutnya kita uji coba di mana uji write 1, simpan file directory di emt/write 1 sudo nano /emt/write 1 kita pakai ini yaitu ini rar pencoba, kita pakai pencoba txt. Nah, rar 1 pencoba txt simpan, kita akan masuk ke dalamnya. Nah, ini nano mencoba txt. Nah, itu kita masukkan Muhammad Wildan Hidayat Putra NPI-nya 14823079. Nah, setelah itu kita simpan, kita keluar. Nah, setelah simpan, kita simulasikan apabila kegagalan disk dengan memutus salah satu disk. Bagaimana? Misalnya dev sdb dari write. Oke, salah satu disknya kita coba putus di sini. Kita tadi udah mencoba, kita sudo dev md file. Cari md file. Nah, di sini kita coba untuk menghapus file sdb-nya. Nah, sini. Oke, sudah bisa. Setelah itu kita mencoba untuk remove sdb-nya. Oke, remove sudah, remote-nya sudah. Lalu coba buka txt kembali. Oke, kita buka lagi txt-nya di sini. Oke, di sini masih sama apa yang saya inputkan tadi, masih ada di dalamnya. Setelah itu kita tambahkan file baru lagi, yaitu sudo nano pencoba, ini saya ganti pencoba 2 txt. Setelah itu saya masuk ke dalamnya, saya kasih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, itu kita save di sini, enter, kita keluar. Kita tambahkan file baru, kita uji coba kembali ke disk ke array. Nanti kita kembalikan lagi disk yang tadi. Dimana disk yang tadi kita edit lagi. Nah, ini sudo mdam/dev/md0/write add spasi dev namanya sdb. Nah, itu kita enter di sini, add sudah masuk. Nah, itu kita cek log system write-nya apa yang terjadi. Kita cek dulu sudo dmsg/add berdiri grep md. Itu kita enter. Nah, di sini akan muncul beberapa logs dari sistem write sendiri. Setelah itu kita akan memantau proses reboot rate-nya. Bagaimana caranya? Kita melakukan chat spasi /procs /md start. Nah, kita lakukan enter. Nah, di sini bahwasanya di sini menampilkan ada beberapa level, yaitu rate level 1, rate level 0, rate level 6, rate level 5, rate level 4, dan rate level 10. Dan di sini SDB saya aktif kembali, rate dengan nama SDB dan SDJ aktif dua-duanya. Mungkin ini hasil kerja saya dari uji coba write dan juga distributed database tadi. Apabila ada salah kata dari saya yang saya ucapkan untuk pengajaran AI ini, saya sudah mencoba semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Pak Haidri yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini, semester 3, sampai bertemu di semester berikutnya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya atau perilaku saya mohon maaf.
saya sudah berusaha untuk menjalankan beberapa kali tadi. Apabila kurang sempurna saya mohon maaf. Saya sudah banyak membuat user VM. Nah, saya sudah mencoba beberapa kali sampai ada 5 tadi, dan ini yang berhasil, alhamdulillah. Mungkin ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.